بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di atas kenikmatan. Sehingga jikalau kita mencoba untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut, niscaya kita tidak berdaya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dan dengan lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, sehingga kita bisa mempraktekkan seluruh gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan salah satu syarat diterima ibadah kita, yaitu dengan memutabaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insyaallah kita akan berbicara tentang Al-Yaumun Nabawi, sehari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tema besarnya adalah sehari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pembahasannya itu bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan juga bertahun-tahun. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang kehidupannya detail sedetail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tokoh di dunia ini yang kehidupannya terang benderang seperti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mahajjatul bayda, ya, seperti cahaya putih yang terang benderang. Tidak ada yang ditutupi dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari A sampai Z, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur kembali, tidak ada yang ditutupi dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sangat sedikit sekali. Makanya kita ingin belajar dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar dari keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhoi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memulai dari waktu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kita akan mulai dari waktu fajar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bangun sebelumnya. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun itu kapan?
sepertiga malam yang kedua. Jadi malam itu dibagi menjadi 3 bahagian. Ada awal malam, ada pertengahan malam, ada sepertiga malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat tidur di sepertiga malam yang pertama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengkhususkan waktunya hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu sepertiga malam yang kedua, di mana kebanyakan dari manusia itu tertidur. Jadi Rasulullah SAW bangun di pertengahan malam, di sepertiga malam yang kedua. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus kepada Rasulullah SAW, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari walaupun hanya sedikit, sebentar. Nisfahu awinqus minhu qalila, di pertengahan malam atau kurangi sedikit lagi. Artinya sudah hampir masuk sepertiga malam yang terakhir. Jadi Rasulullah SAW bangun tidur di pertengahan malam. Kemudian Rasulullah SAW tidur lagi sebelum Rasulullah SAW bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi Rasulullah SAW tidur lagi. Tetapi Rasulullah SAW tidur itu adalah naumatun yasirah, tidur yang sebentar, ya, yang jaraknya tidak lebih dari setengah jam. Rasulullah SAW tidur. Untuk apa? Karena Rasulullah SAW dari pertengahan malam, ya, sampai sepertiga malam yang terakhir bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan karena beliau adalah manusia, maka beliau membutuhkan istirahat. Supaya kita belajar bahwa jikalau kita beribadah di malam hari, sudah capek kita beribadah di malam hari, kita melaksanakan sholat, kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beristighfar, ya, tidak ada masalah kalau kita tidur sebentar, tetapi jangan sampai kebablasan. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah ada banyak sarana, ya, kita bisa pakai alarm. Dan yang terpenting sebelum kita menggunakan alarm adalah kita tidur sebagaimana tidurnya Rasulullah SAW. Tidur sebagaimana Rasulullah SAW, bagaimana adab-adabnya. Insya Allah nanti akan kita pelajari di sesi yang paling terakhir bagaimana Rasulullah SAW istirahat. Rasulullah SAW ketika mendengar azan dari sahabat yang mulia Bilal bin Rabah, beliau bangun tidur. Jadi Rasulullah SAW ketika mendengar azan dari sahabat yang mulia Bilal bin Rabah, beliau bangun tidur. Rasulullah mempunyai 4 muazin. Yang kita tahu berapa muazin? 1 muazin. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Tapi Rasulullah SAW mempunyai 4 muazin. Dan keempat-empat ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa, yang menjadi ilmu bagi kita bahwa bagaimana Rasulullah SAW memilih SDM, memilih sumber daya manusia, untuk mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu tidak mengenal kasta-kasta, bahwa Islam itu tidak menganjurkan pengikutnya untuk melecehkan orang-orang yang cacat. Dari keempat muazzin Rasulullah SAW itu semuanya mempunyai keistimewaan. Yang pertama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kita mengetahui bersama beliau adalah seorang mantan budak yang berasal dari Habasyah, dari Ethiopia, yang hitam, yang rambutnya itu keriting, yang bibirnya tebal, tetapi begitu dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Bilal, Sayyiduna,
pemimpin kami. Beliau mengatakan, Sayyiduna a'taqa sayyidana. Sayyiduna merujuk pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pemimpin kami, penghulu kami, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang membebaskan Bilal bin Rabah dari perbudakan. Jadi Bilal bin Rabah dikatakan oleh Umar sebagai Sayyiduna, sebagai pemimpin kami. Begitulah kedudukan keimanan. Ketika keimanan sudah berpatri di dada, maka kita tidak mengenal lagi yang namanya ras, kita tidak lagi yang warna kulit dan sebagainya, tetapi yang kita kenal adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mantan budak yang di Mekah disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, ya, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sehingga menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang kastanya yang paling rendah. Bahkan kalau kita berbicara di Eropa sekarang ini masih bermasalah rasis. Ya. Kalau misalnya ada imigran yang kulitnya hitam, dicela. Di Eropa yang katanya berperadaban tinggi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, beliau sangat memuliakan sahabatnya yang bernama Bilal bin Rabah walaupun kulitnya hitam legam, karena memang Islam tidak mengajarkan rasisme. Ya. Jadi ketika ada orang yang berjiwa rasisme, berarti keimanannya itu belum terpatri di hatinya. Kemudian Rasulullah SAW punya muazin yang kedua yang bernama Amr bin Qais, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Ummi Maktum. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat tentang beliau pada surat Abasa, an ja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang tunanetra. Beliau bernama Ibnu Ummi Maktum, yang nama aslinya adalah Amr bin Qais. Beliau ini adalah keponakan Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun beliau tunanetra, tetapi begitu dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang negara-negara maju baru berbicara tentang bagaimana menghormati orang yang cacat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menghormati seorang Ibnu Ummi Maktum walaupun beliau tunanetra. Sangat menghargai. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan perhatian khusus kepada Ibnu Ummi Maktum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bermuka masam di hadapan Ibnu Ummi Maktum. Padahal Ibnu Ummi Maktum tidak bisa melihat. Masya Allah. Bagaimana akhlak yang diajarkan Islam tentang menghormati orang lain walaupun orang lain tidak melihat. Kemudian Rasulullah SAW mempunyai muazin yang bernama Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah, beliau adalah muazin yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan di Mekah. Ketika itu beliau berumur 16 tahun, Abu Mahdhurah. Dan proses terpilih menjadi muazin Rasulullah SAW di Mekah itu unik. Karena seorang anak muda yang berumur 16 tahun, sekarang ini mungkin duduk di bangku SMA. Ketika itu pertama-tama, ketika Rasulullah SAW melihat Abu Mahdhurah ketika di Mekah, ketika peristiwa Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, Abu Mahdhurah sebenarnya ingin mengejek Bilal. Abu Mahdhurah ketika itu belum Islam dan beliau mengejek Bilal, ya, karena Bilal seorang Habasyah, seorang yang kulitnya hitam legam. Ya. Kemudian beliau mengejek suaranya Bilal. Ada beberapa anak muda yang mengejek Bilal, di antaranya Abu Mahdhurah. Maka Rasulullah SAW memanggil Abu Mahdhurah, wahai Abu Mahdhurah, ke sini. Abu Mahdhurah sudah ketakutan, ini dipanggil oleh Rasul pasti saya dihukum. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan akhlak yang tinggi kepada Abu Mahdhurah seraya memegang dada Abu Mahdhurah.
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahilah dia dan bersihkan hatinya. Karena apa? Karena anak muda itu kan, kita melihat anak muda itu kadang-kadang suka mengejek. Kalau misalnya ada syiar-syiar agama, kadang-kadang sering diejek. Sikap kita sebagai orang dewasa ketika ada anak-anak muda yang mengejek, kita mengatakan, kamu menghina agama, ya, kamu tidak tahu tentang syariat Islam. Anak muda itu kan ketika kita ajarkan dengan ajaran yang baik dan dia mendengar, dia akan menjadi anak muda yang istimewa. Rasulullah SAW tidak pernah memvonis Abu Mahdurah, tetapi beliau mendoakan Abu Mahdurah, wahai Abu Mahdurah, kesini. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Abu Mahdurah dan mengatakan kepada Abu Mahdurah, saya ingin engkau menjadi muazzin di Mekah. Ini suatu keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Mahdurah. Bukan memarahi Abu Mahdurah, tetapi Rasulullah SAW bahkan memberikan kehormatan kepada Abu Mahdurah untuk menjadi muazzin di Mekah. Bahkan dalam riwayat dikatakan Abu Mahdurah, ya, semenjak itu tidak pernah meninggalkan kegiatan beliau, aktivitas beliau sebagai seorang muazzin. Bahkan beliau wariskan kepada anak beliau, cucu beliau, sampai pada zamannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lihatlah bagaimana efek dari dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah langsung memvonis seseorang, tetapi Rasulullah SAW mengajak, Rasulullah SAW mendoakan, Rasulullah SAW memotivasi, Rasulullah SAW mengembangkan potensi yang ada di diri anak muda. Abu Mahdurah, anak muda yang sekarang ini mungkin sudah kita keluarkan dari masjid, ya. Kalau ada anak muda yang datang ke Masjid Al-Badar, kemudian dia mengejek muazzin, kira-kira kita apakan dia? Ya, bagusnya kita masukkan dalam karung, kemudian kita lempar ke paret. Ya. Ini istihza biddin, ini memperolok-olok agama. Iya, bisa jadi dia memperolok-olok agama, tapi dia itu anak muda yang harus kita ajarkan. Rasulullah SAW memberikan kepada kita satu ilmu yang penting, bagaimana kita bermuamalah dengan anak muda. Bahkan Rasulullah SAW jangankan anak muda, anak kecil Rasulullah SAW biarkan untuk datang ke masjid, tetapi dengan memperhatikan adab-adab masjid. Kalau ada ribut sekali dua kali itu wajar dari seorang anak kecil, tetapi mari kita ajarkan mereka untuk belajar adab-adab selama di masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah Sa'ad Al-Qarad. Itu muazzin yang keempat, Sa'ad Al-Qarad. Beliau adalah muazzin yang ditugaskan Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan di Masjid Quba. Ada 4 muazzin Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam di muazzin di Masjid Nabawi itu adalah Bilal. Itu muazzin utama, ya. Pemain utamanya adalah Bilal. Kemudian ketika di waktu subuh ada 2 muazzin. Muazzin yang pertama adalah Ibnu Ummi Maktum, ya, yang mengumandangkan azan yang pertama. Kemudian Bilal mengumandangkan azan yang kedua. Jadi Rasulullah SAW beliau ketika azannya Ibnu Ummi Maktum masih beristirahat, istirahat sejenak. Kemudian ketika azan Bilal, Rasulullah SAW baru bangun. Itu kalau kita mengikuti cara beribadahnya Rasulullah SAW. Karena Rasul itu bangunnya pertengahan malam. Tapi kalau kita, ya, sepertiga malam yang pertama kita tidur, sepertiga malam yang kedua kita tidur, ya kita jangan bangun tidur seperti bangun tidur Rasulullah SAW. Ya, paling kurang kita bangun tidur itu kapan? Azan yang pertama. Itu dia. Kalau kita tidak menggunakan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita mengikuti seperti Rasulullah SAW yang bangun
di pertengahan malam, kemudian kita baru beristirahat di sepertiga malam terakhir, itu boleh. Tapi kalau misalnya kita yang setiap hari tidurnya itu lebih banyak daripada bangun malamnya, paling kurang kita bangunnya itu ketika azan yang pertama. Paling kurang bisalah kita melaksanakan sholat malam walaupun dengan sholat witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Bilal azan, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur. Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur itu apa? Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, di situ disebutkan bahwa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal laili yashusu fahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau terbangun dari tidurnya, beliau pertama kali melakukan apa? Siwak, membersihkan mulutnya. Yashusu fahu, menyikat, membersihkan mulutnya. Karena apa? Karena ketika kita tidur itu kan berubah bau mulut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersuci, bersiwak. Ya, sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-siwaku madharatun lil fam wa mardatun lirabb. Siwak itu adalah sarana untuk membersihkan mulut dan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersiwak, kita sekarang ini gosok gigi. Itu bukan hanya karena bersih. Ini mari kita luruskan niat kita. Ketika kita bersiwak itu bukan hanya kita mengharapkan kebersihan, tetapi kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada pahalanya. Ya. Kalau misalnya sekedar sikat gigi kemudian bersih, itu seperti orang biasa. Tetapi kalau kita berniat, saya ingin membersihkan mulut saya untuk apa? Supaya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Ya, berdoa. Apa doanya? Itu doanya sudah sering kita dengar, bahkan anak-anak kita juga sudah menghafalnya, doa bangun tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah. Jadi itulah yang kita lakukan pertama kali ketika kita bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur apa? Bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita usia untuk kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi yang ahyana, membangkitkan kami ba'da ma amatana. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita kembali. Ini Masya Allah, kalau kita bedah doa Rasulullah SAW ini, kita akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali. Yang pertama, kita sebagai seorang mukmin harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu hidup di antara dua hal. Ketika mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa musibah, kita bersabar atas musibah tersebut. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alladzi ahyana, yang telah memberikan kehidupan kepada kami. Ya. Artinya apa? Kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da ma amatana, setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kami. Kematian di sini maksudnya apa? An-naum, tidur. Karena tidur itu seperti kematian. Tidur itu seperti kematian. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lagi ruh kita dengan sempurna sehingga kita bisa bangun tidur. Kemudian dari doa itu kita bisa belajar bagaimana beriman kepada hari akhir, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita kembali. Sebagaimana kita bisa bangun tidur, ya, setelah kita tidur panjang, tidur lelap, maka nanti ketika peristiwa hari kiamat
kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita. Ini menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Masya Allah. Ini doanya kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah bersabda dalam surat Ibrahim ayat ke-7, "La in syakartum la azidannakum." Jikalau kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat itu. Kita bersyukur setiap hari. Ketika bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita tidak tahu kenikmatan apa yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan pada kita. Kenikmatan itu bukan hanya sekedar harta. Kenikmatan itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan jabatan, karir cemerlang, tetapi kenikmatan yang Allah tambahkan adalah kenikmatan yang kita tidak tahu. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi di setiap permasalahan. Bukankah kita di setiap hari banyak masalah? Ya, masalah di rumah, masalah di sekolah, masalah di kantor, masalah dengan tetangga, masalah di masjid, ya, masalah, banyak masalah. Ya. Tetapi ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan makhraja, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang ketika mendengar ayat ini yang disangka adalah dapat uang dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya. Tiba-tiba duduk di masjid, ya. Duduk di masjid biasanya apa? Bisa zikir, ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datang orang kasih duit. Bukan itu. Rezeki itu luas. Bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar materi, ya. Bukan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ada yang kasih yang ada yang kasih kunci mobil. Nah, rezeki itu luas. Kita mempunyai teman yang soleh, kita mempunyai istri yang solehah, mempunyai anak yang menjadi penyejuk mata, ya. Itu rezeki. Ya. Kita melihat misalnya tetangga kita, tetangga yang baik, yang selalu mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki. Kita sehat, ya. Kita melihat, ya, dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, sahabat kita yang ini masuk rumah sakit, sahabat yang itu masuk ke ruang operasi, yang itu masuk ke ruang ICU dan sebagainya. Tapi kita selama 2 tahun, teman-teman kita mungkin sudah masuk rumah sakit, tetapi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki. Ya. Padahal apa? Padahal kita sama. Ya. Setiap Jumat makan kuah belangong. Makannya sama. Ya, makannya sama kuah belangong. Kemudian setiap hari Senin pajuh beliu. Sama, lemaknya sama, ya. Kemudian besok makan apa lagi? Megang, ya. Dia makan daging setengah kilo, kita makan daging setengah kilo. Ya. Malam kadang-kadang makan durian, dia makan durian 3, kita makan durian 4. Tapi dia sakit, kita nggak sakit. Bukankah itu rezeki? Ya, tapi kita selalu mengatakan bahwa rezeki itu hanya materi, tapi rezeki itu sangat luas sekali. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bersiwak, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ya, berwudu. Kemudian setelah berwudu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat secara ringan, sholat ringan. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu lagi. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur, terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak wudu lagi. Dan ini adalah kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan sampai nanti kita di antara jamaah Masjid Al-Badar ini mengatakan, ya, bangun subuh kemudian nggak wudu lagi. Kenapa? Karena tadi malam saya mendengar ada seorang ustaz yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur nggak pakai wudu. Itu adalah kekhususan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tanamu ainaya wala yanamu qalbi.
Mata saya tidur, tetapi hati saya tidak tidur. Itu adalah kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul tidur sama dengan seperti tidak tidur. Kenapa? Karena mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpejam, tetapi hati beliau selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah khususiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan sampai nanti kita salah sangka. Saya mengatakan faedah ini untuk menunjukkan tentang keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang istimewa. Ada beberapa sifat yang khusus diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya bahwa hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lalai dari berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan tidur sekalipun. Tetapi bagi kita, ya, jikalau kita belajar ilmu fikih, bahwa salah satu hal yang dapat membatalkan wudu itu apa? Tidur. Itu adalah ijma para ulama. Para ulama sepakat bahwa orang yang tidur, apalagi tidurnya sampai terlelap, maka wajib baginya untuk mengambil air wudu. Tapi khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang beliau berwudu, terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur tidak berwudu lagi. Kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan wudu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, ya, dengan sholat yang ringkas. Ini menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa ketika kita bangun tidur, ya tentunya kita kan istilah sekarang ini masih apa? Masih loading, ya, masih apa? Nah, jadi masih gampang ya bangun tidur. Ya. Kemudian ketika bangun tidur itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berwudu beliau memulai dengan sholat yang ringan. Ya. Bahkan salah seorang sahabat mengatakan Rasulullah SAW cepat sekali sholatnya. Seolah-olah Rasulullah tidak membaca surat Al-Fatihah, saking cepat. Tapi cepatnya itu artinya cepat yang bukan cepat seperti sholatnya pencuri. Ya. Seburu-buru pencuri itu adalah pencuri dalam sholat, yaitu yang sholatnya tidak tumakninah, yang cepat. Ya. Tapi Rasulullah SAW artinya apa? Sangat ringkas dan tidak membaca surat-surat yang panjang. Bahkan Rasulullah SAW ya, di rakaat pertama hanya membaca surat seperti surat Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Ikhlas, sangat pendek sekali. Ya. Dan itu adalah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa 2 rakaat sebelum fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Itu yang sunnahnya. Ya. Bagaimana sholat subuhnya? Kalau sholat sunnahnya itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya, ya, itu kira-kira bagaimana keutamaan kita melaksanakan sholat subuh? Ya. Kadang-kadang kita sebagai umat Muslim ini diajarkan untuk berfikir. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjelaskan secara khusus apa keutamaan dari sholat subuh secara besar, kecuali dengan bahasa-bahasa yang umum. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shallal bardain dakhala jannah." Barang siapa yang melaksanakan sholat di 2 waktu yang dingin, maka wajib baginya surga. Ya. Masya Allah. Kita menjaga itu, artinya bukan 2 sholat saja, ya, tapi sholat yang lain juga. Ini kadang-kadang diartikan secara parsial, diartikan secara sepotong-sepotong. Artinya apa? Kalau misalnya orang sanggup sholat di 2 waktu ini, maka apalagi di waktu-waktu yang lain. Karena ini adalah 2 waktu yang orang itu, yang pertama istirahat, yang kedua sibuk. Yang pertama waktu dingin itu, yang pertama adalah waktu subuh. Ya, itu jelas. Karena waktu subuh itu kita merasakan kedinginan, ya, bahwa selimut itu lebih indah daripada sajadah di masjid. Kemudian yang kedua waktu asar. Waktu asar dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai waktu yang dingin. Artinya apa? Setelah terik di siang hari, kemudian ketika di waktu asar, ya, panas itu sudah mulai berkurang, sudah agak dingin. Ya. Dan biasanya di waktu itu orang beristirahat, capek kerja, capek di pasar, capek di ladang, capek di tempat aktivitasnya, kemudian istirahatnya kapan?
di waktu asar. Ya udahlah, saya istirahat dulu, ya. Nanti saya sholat mungkin menjelang maghrib nanti. Seperti itu. Artinya Rasulullah SAW menjamin surga bagi orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asar. Karena dua sholat ini adalah dua sholat yang sangat susah dan yang berat, apalagi di waktu yang lain seperti waktu zuhur, ya, waktu maghrib dan waktu isya, itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika bangun tidur. Yang pertama adalah bagaimana dia mencoba untuk membersihkan mulutnya karena sudah berubah baunya. Kemudian selanjutnya berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat dengan sholat yang ringkas, sholat yang ringan. Ya. Jikalau kita melaksanakan hal ini, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya hidup kita menjadi hidup yang berkah. Inilah jawaban bagi aktivitas. Terkadang aktivitas kita setelah melaksanakan sholat fajar, kenapa aktivitasnya itu kayak tidak bergairah, seperti tidak ada semangat. Datang ke kantor, ya, yang seharusnya datang ke kantor sekitar jam 8, tetapi rasanya tidak ada gairah dan tidak ada semangat dalam bekerja. Seperti tidak ada ruh dalam bekerja. Jawabannya adalah bagaimana mau bekerja sedangkan lilitan-lilitan syaitan masih ada, belenggu-belenggu syaitan masih ada. Ya, karena ketika kita tidur, ya, itu syaitan senantiasa membisiki. Ayolah, malam masih panjang. Ya. Ketika dia lihat setengah jam lagi mau sholat subuh, istirahat dulu. Kata setan, malam masih panjang, istirahatlah. Nanti bangun, kan bisa melaksanakan sholat witir 1 rakaat. Nanti bangunnya. Nah, jadi ketika ini tinggal 10 menit lagi. Nah, kemudian nantilah sholat witirnya nanti saja. Saya mau sholat 2 rakaat sebelum fajar. Tapi ketika azan muazzin, ya, baru bersiap-siap, nah, kemudian lama di kamar mandi sehingga terlambat ke masjid dan sebagainya. Dia lupa berdoa, ya, mungkin dia berwudu, ya, dan sebagainya. Apalagi orang yang bangunnya itu setelah sholat fajar, bangun jam 6.30, bangun jam 7, bangun jam 7.30, ya, sholatnya di luar waktu, ya, lupa tentunya membaca doa, ya, karena terburu-buru ketika lihat jam, rupanya sudah masuk kantor, sudah masuk kerja, sudah membuka toko, ya, sehingga tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunai." Itu adalah lelaki yang syaitan kencing di telinganya. Auzubillah min dzalik. Makanya tidak ada gairah. Tapi ketika kaum muslimin menghidupkan malamnya, walaupun dengan melaksanakan sholat witir, apalagi ditambah dengan sholat tahajud, kemudian setelah itu melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, melaksanakan sholat subuh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hari-harinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keberkahan melalui doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan, Masya Allah. Ya, berkah itu artinya nambah. Kalau misalnya kita katakan dalam bahasa sekarang pengtamong misalnya, ya. Kalau kita bangun pagi, na pengtamong, ya, itu kita senang, ya.
Ketika siapa yang bangun pagi, ya, kemudian kita teken, ya, pulang ke rumah dapat uang 1 juta. Kalau misalnya ada program di kampung ini, ya, sholat subuh, siapa yang sholat subuh dapat satu cangkir kopi, dapat 2 potong kue, itu mungkin orang berbondong-bondong. Itu masih secangkir kopi dengan 2 potong kue. Apalagi kalau misalnya kita katakan orang yang absennya penuh selama 1 bulan, maka dia dapat 1 juta. Itu orang pasti penuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan lebih baik daripada dunia dan seisinya ketika kita melaksanakan sholat sunat sebelum fajar. Apalagi kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak, Rasulullah membaca doa, kemudian berwudu, dan Rasulullah SAW melaksanakan sholat secara ringan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan istrinya. Ini juga salah satu hal yang menarik di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang kepala keluarga itu tidak egois. Biar saja istri saya tidur. Atau kadang-kadang tidak membangunkan anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri, ya, berbicara, berdialog dengan istri, kemudian membangunkan anak-anak. Terkadang ketika anak-anak sudah mencapai usia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, ya, umur 7 tahun, umur latihan. Tapi ketika melihat ada anak yang berumur 7 tahun, ya, terkadang orang tua mengatakan, biar saja, biar dia tidur, biar dia istirahat. Tadi malam dia sudah capek main-main, sudah capek belajar dan sebagainya. Ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya, berdialog, kemudian menanyakan tentang kabar-kabarnya dan sebagainya. Itu adalah salah satu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang istimewa, yang bukan hanya memperhatikan diri sendiri, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan istrinya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan anak-anaknya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat sendiri, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan membangunkan anak dan istrinya. Sebagaimana amanat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari masuk ke dalam api neraka. Ya. Jadi tugas untuk membangunkan itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Ya. Bukan tugas yang lain, tapi tugas kita sebagai orang tua yang membangunkan anak-anak kita, yang kita mempunyai satu visi, kita bisa berkumpul keluarga di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan izin Allah kita akan menjadi keluarga yang menjadi keluarga penghuni surga. Dan itu adalah visi kita. Karena gini, karena ada dalam keluarga itu apa? Yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Atau suami istrinya soleha, suaminya tidak soleh. Atau kadang-kadang suami istri soleh dan soleha, tapi anak-anaknya terkadang ada keluhan. Kenapa anak saya kok belum sholat? Itu tugas kita semuanya untuk mengingatkan anak-anak kita melaksanakan sholat 5 waktu, karena itu adalah kewajiban. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan sholat yang ringan, insyaallah nanti pembahasannya akan kita lanjutkan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pekan yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan sholat yang ringan. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi seluruh kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bisa menerjemahkan seluruh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam diri kita, walaupun tidak bisa 100%,
Tapi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Berusahalah untuk mendekati perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha walaupun tidak maksimal, tetapi kita sudah berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.